Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Yunita Done dari kelas A reguler sore semester 7. Ini merupakan tugas ke-7 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yang mana di dalam video ini berisi tentang hasil review dan analisis dari buku ke-7 yang berjudul Masalah Sosial Pembaruan Sensus. Buku ini ditulis oleh Stanley Eitzen di Universitas Negeri Colorado Machine. Jadi langsung saja ke pembahasan, bahwa di bab pertama berisi tentang pendekatan sosiologis untuk masalah sosial. Jadi masalah yang paling serius adalah masalah sosial yang tidak ada teknis solusi, hanya solusi manusia. George E. Brown, majalah menyatakan dekade pertama abad ini sebagai dekade dari neraka. Dekade ini sama buruknya dengan dekade masa damai di seluruh negeri. Dalam Selwer tahun 2009 halaman 31 adalah satu dekade yang ditentukan oleh teror, perang, bencana alam, ledakan ekonomi dan kehancuran ekonomi, ketakutan, ketidakdamaian, perpecahan, dan kemunduran masyarakat. Jadi di bab 1 ini menjelaskan mengenai bagaimana masalah sosial dilihat melalui pendekatan sosiologis. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak sekali masalah sosial yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan sosiologis di sini ingin melihat bahwa apa yang menyebabkan dan apa akar dari permasalahan sehingga adanya masalah sosial di tengah masyarakat. Jadi masalah-masalah sosial ini berbagai macam jenis yang menghampiri berbagai individu di dalam masyarakat. Jadi dengan adanya sosiologis di sini mampu mengkaji dan melihat apa saja sebab-sebab dan akibat bila adanya masalah sosial yang dimaksud. Di sini juga pendekatan sosiologis mampu menghadirkan apa solusi yang mampu memecahkan masalah sosial tersebut sehingga bisa adanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Karena dengan adanya masalah sosial juga bisa menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat apabila masalah sosial tersebut tidak ditangani dengan baik. Contohnya saja seperti pengangguran. Apabila ada masyarakat yang menganggur dan tidak ada pekerjaan, otomatis di sini akan rentan terjadinya kejahatan. Jadi di sini pendekatan sosiologis melihat apa penyebab dan menawarkan berbagai solusi agar masalah sosial tersebut dapat diatasi sehingga kembali terciptanya masyarakat yang aman dan damai dalam suatu komunitas.
Jadi jika di bagian pertama tadi kita melihat bagaimana pendekatan sosiologis dalam menyikapi adanya masalah sosial di tengah masyarakat. Jadi yang berikut kita akan melihat jenis masalah sosial yang dikaji dalam buku ini. Jadi secara umum buku ini membahas dua jenis utama masalah sosial. Yang mana yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, dan yang kedua, yang ditimbulkan secara sosial, kondisi yang menyebabkan pendekatan psikis dan material untuk setiap segmen populasi. Jadi yang pertama, pelanggaran norma. Jadi di sini sosiologi tertarik pada perbedaan antara standar sosial dan kenyataan karena beberapa alasan. Yang pertama, perhatian diarahkan pada pendekatan tradisional ini, kegagalan masyarakat, penjahat orang sakit jiwa, putus sekolah, dan miskin. Sosiologi memiliki banyak wawasan yang menjelaskan proses di mana individu mengalami tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpangan tertentu. Perilaku karena lokasi dalam struktur sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur sosial ini adanya kelas sosial, pekerjaan, usia, ras, dan peran. Dan dalam ruang wilayah, seperti wilayah, ukuran komunitas, dan jenis, hingga mencakup lingkungan. Asumsi yang membimbing pertanyaan bagaimanapun adalah pelanggaran norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, sebagian besar penyimpangan adalah korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem tempat mereka hidup harus disalahkan. Penjelasan tentang situasi yang mempengaruhi penyimpangan membantu menjelaskan mengapa berbagai kategori orang berpartisipasi secara tidak proporsional dalam perilaku menyimpang. Alasan lain dari fokus tradisional pada pelanggaran norma adalah karena penyimpangan itu didefinisikan secara budaya dan diberi label secara sosial. Sosiolog sangat tertarik pada proses sosial dan budaya yang melabeli beberapa tindakan dan orang sebagai menyimpang dan orang lain seperti biasa. Karena menurut definisi, beberapa masalah sosial adalah menentukan publik dan masalah sosial secara inheren relatif. Jadi bahwa adanya pelanggaran norma disebut masalah sosial karena di dalam pelanggaran norma tersebut tentu individu melakukan penyimpangan, sehingga dengan adanya penyimpangan tersebut individu dapat melakukan berbagai kekacauan sehingga hal ini patut disebut masalah sosial, yang mana masalah tersebut tidak hanya individu sendiri yang merasa terganggu, tetapi orang lain juga merasa terganggu dengan adanya masalah sosial tersebut. Jadi itu penjelasan mengenai pelanggaran norma. Yang berikut lanjut ke kondisi sosial, yang mana kondisi sosial ini juga bisa menyebabkan adanya masalah sosial, seperti yang saya contohkan tadi bahwa pengangguran. Di situ jika di dalam lingkungan sosial lapangan pekerjaannya menurun, tentu pengangguran meningkat dan itu merupakan masalah sosial.
Jadi jenis masalah sosial kedua yang ditekankan dalam teks ini melibatkan kondisi sosial yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk beberapa kategori masyarakat yang ada di Amerika Serikat. Jadi di sini fokusnya adalah bagaimana masyarakat beroperasi dan siapa yang diuntungkan dan siapa yang tidak berada di bawah pengaturan yang ada. Dengan kata lain, apa biasnya dari sistem, bagaimana penghargaan sosial didistribusikan, dan apakah beberapa kategori orang menderita atau untung karena bagaimana sistem senioritas yang digunakan oleh industri. Jadi pembahasan yang mengenai jenis masalah sosial yang kedua tentang kondisi sosial ini sebetulnya di sini ingin kita melihat bahwa dengan adanya situasi-situasi sosial yang ada di masyarakat, tentu jika masalah sosial tersebut dialami oleh satu individu, tentu apa dampaknya terhadap orang lain, karena jika berbicara mengenai kondisi sosial berarti kondisi yang dialami oleh individu itu sendiri dan orang lain. Jadi masalah sosial yang ditimbulkan oleh kondisi sosial ini tentu menimbulkan penderitaan psikis dan material bagi individu. Jadi penderitaan psikis yang mana individu akan mengalami berbagai tekanan-tekanan mental yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan individu secara langsung. Dan penderitaan secara material tentu bahwa seperti yang kita lihat, jika adanya masalah sosial, individu tersebut akan sulit dalam memperoleh barang-barang apa saja yang berguna bagi kebutuhan hidupnya. Jadi itu merupakan dua hal pokok yang dibahas. Jadi di sini juga saya akan membahas mengenai kekayaan dan kekuasaan, di mana adanya kekayaan dan kekuasaan ini menimbulkan bias sistem. Jadi dalam buku ini, masalah masyarakat Amerika Serikat diakibatkan oleh distribusi kekuasaan dan bentuk ekonomi. Bab ini memulai analisis masalah sosial Amerika Serikat dengan melihat realitas politik dan ekonomi, kelompok kepentingan, dan juga pada kekuasaan, ketidakberdayaan, dan dominasi. Seperti yang didiskusikan, negara bukanlah agen netral rakyat, tetapi bias berpihak pada mereka dengan kekayaan, kelas sosial atas, dan perusahaan terbesar. Jadi dari bab tersebut kita dapat melihat bahwa masalah sosial dapat ditimbulkan dari kehidupan politik maupun ekonomi. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya masalah sosial. Jadi sekian penjelasan mengenai hasil analisis terhadap buku ke-7 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Atas perhatian diucapkan terima kasih.
dan sampai jumpa di video-video tugas selanjutnya.